Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, class? Today we are going to continue our lesson about making and taking a reservation and an appointment by phone. Have you ever made a reservation or an appointment before? So, the learning objectives in this lesson are: the first one, students know how to make an appointment and a reservation. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama di materi ini adalah siswa diharapkan mampu mengetahui bagaimana cara membuat sebuah janji dan juga reservasi. The second one, students can practice it in daily life, especially in making appointment and reservation. Tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membuat janji dan juga reservasi. The third, students can make a simple dialogue using appointment or reservation. Tujuan yang ketiga, siswa diharapkan mampu membuat sebuah dialog singkat menggunakan ekspresi janji dan juga reservasi. You have to know this before we continue in the next explanation. The first one is reservation. Reservation is an arrangement that you make with a restaurant, hotel, or travel agent so they hold a table, a room, or a seat for use at a certain time in the future. Jadi reservasi di sini adalah sebuah susunan kata atau kalimat yang kalian gunakan untuk berbicara kepada orang yang bekerja atau resepsionis dari sebuah restoran, hotel, ataupun travel agency, sehingga mereka dapat menyediakan sebuah meja, ruangan, atau kursi yang bisa kalian gunakan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Ya, jadi reservasi ini adalah seperti membooking atau menyewa sebuah tempat, sebuah ruangan ataupun kursi kalau kalian mau naik bis di jauh-jauh hari, ya, yang untuk kalian gunakan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, appointment. Appointment is arrangement to meet someone at particular time and place. It can be formal, such as in a business setting, or informal, such as an appointment to see a doctor. Yang kedua itu ada janji. Janji adalah sebuah susunan kata atau kalimat yang kalian gunakan untuk membuat janji untuk bertemu dengan seseorang di waktu yang akan datang, ya, di tempat tertentu. Nah, janji di sini ada yang sifatnya formal, contohnya seperti janji dalam keperluan bisnis, dan juga janji ada yang sifatnya informal, yaitu untuk janji ketika kalian ingin bertemu dengan dokter, ya. Contohnya ini ada janji yang sifatnya informal, yaitu I'd like to make an appointment with Dr. Brown for a dental check-up. Jadi di sini dia ingin membuat janji untuk bertemu dengan Dr. Brown, ya, untuk mengecek kondisi giginya. Proper telephone etiquette. Nah, ini adalah etika dalam membuat atau menerima telepon. People often use the telephone for communication. To communicate politely via telephone, proper etiquette is necessary. Jadi orang itu kan sering menggunakan telepon untuk komunikasi. Nah, di dalam telepon ini juga komunikasinya harus sopan, ya, seperti kita berbicara dengan orang secara langsung, itu pun juga harus sopan. Yang pertama, say hello to let caller know you are picking up the phone.
Nah, ini kalau misalkan kalian sebagai penerima telepon, yang pertama kali harus kalian katakan adalah hello, ataupun juga bisa assalamualaikum dan salam-salam lainnya. Nah, ini untuk menandakan bahwa teleponnya sudah kalian angkat. Yang kedua, don't let the caller wait too long if the expected receiver is unavailable within 30 seconds. Tell an apologies to the caller immediately in a calm and polite tone of voice. You may offer the caller to leave a message. Nah, yang kedua, kalau kalian sebagai penerima telepon, kalian tidak boleh membuat si penelpon itu menunggu terlalu lama. Kalau orang yang si penelpon ini ingin berbicara tidak ada, kalian harus jelaskan kepada si penelpon itu kalau beliau sedang tidak ada. Kemudian kalian juga tawarkan kepada si penelpon apakah dia ingin meninggalkan pesan atau tidak. Yang ketiga, when making a call, tell who you are and with whom you want to speak in a polite tone. Nah, ini kalau kalian adalah si pembuat telepon. Nah, kalian tuh yang pertama kali harus memberitahu siapa diri kalian dan dengan siapa kalian ingin berbicara. Yang keempat, if it's your first time calling the receiver, introduce yourself and tell him or her how you got his or her number. Jadi yang keempat ini, kalau kalian sebagai penelpon dan ini adalah telepon yang pertama kali kalian buat kepada orang tersebut, kalian perkenalkan dulu diri kalian dan kalian beritahu dia bagaimana cara kalian mendapatkan nomor tersebut. Yang kelima, always bid farewell before hanging up the phone. Jadi setiap kalian ingin mengakhiri telepon, diusahakan ada salam penutupnya atau kalimat penutupnya. Jangan asal mematikan telepon, itu kurang sopan. Nah, selanjutnya ada struktur teks dari making and taking an appointment or reservation by phone. Yang pertama, greet and give your name. Ya, jadi kalau pertama kali kalian menerima telepon atau kalian membuat telepon, itu harus ada salam pembukanya dan berikan nama kalian dan kasih tahu kalian itu siapa. Contohnya, good morning, this is Melanie, how may I help you? Nah, ini kalau yang A ini dia sebagai orang yang menerima teleponnya. Kemudian struktur yang kedua, tell your purpose. Jadi ini kalau kalian sebagai si pembuat telepon, itu kalian harus beritahu tujuan mengapa kalian menelpon. Contohnya, good morning, I'd like to make an appointment with the personal manager. Nah, ini tujuannya di sini dia ingin membuat sebuah janji dengan personal manager. Kemudian struktur yang ketiga, tell time and date. Ya, jadi ini kalau kalian sebagai penerima telepon dan si penerima telepon itu ingin bertemu dengan manajer kalian, kalian harus memberitahu waktunya kapan dia bisa bertemu dengan manajer tersebut. Contohnya, hold on a moment, please, I'll check his schedule. Is 11 tomorrow, okay? Nah, di sini waktu untuk bisa bertemu dengan manajer tersebut adalah jam 11 dan
eh, si penerima telepon ini menawarkan ke si pembuat telepon, dia setuju nggak kalau misalkan besok jam 11. Nah, kemudian struktur yang selanjutnya, express your agreement or disagreement. Jadi kan sudah ditawarkan ya jam 11 besok. Nah, di sini ada ekspresi setujunya atau tidak setuju. Kalau dalam dialog ini dia setuju, yaitu dibuktikan dengan kata perfect thank you. Kemudian struktur yang terakhir, closing atau leave taking, ini adalah salam penutup. Contohnya with pleasure.